Oh ya, baik kita mulai pertemuan kali ini kita mereview ya. Jadi kemarin kita sudah belajar yang pertemuan pertama tentang operasi vektor gitu ya. Nanti Anda perdalam lagi, kemudian kemarin tentang transformasi koordinat ya. Suatu titik pada satu koordinat kita bisa transformasi ke koordinat yang lain. Titiknya tidak berubah, lokasinya tidak berubah, yang berubah hanya ekspresinya. Yang tadinya misalnya x, y, z bisa menjadi rho CZ gitu ya pada koordinat silinder dan menjadi RC dan theta pada koordinat bola. Dan kemarin kita sudah berhasil gitu ya mentransformasi dari kartesian ke silinder, dari silinder ke bola dan sebaliknya ya. Dari bola ke kartesian dan ke silinder seperti itu. Nah, sebenarnya kalau Anda buka gitu ya di sini ya, itu ada transformasi gitu ya, tabel transformasi gitu ya. Jadi ini di buku Hayat gitu ya. Silakan Anda buka di bab 1 ya, bab 1 tentang vektor komponen transformasi ya. Ya, jadi saya review sejenak gitu ya, nanti Anda bisa ini sendiri sebelum saya ke materi selanjutnya. Jadi kalau suatu vektor ini vektor kalau di dalam buku ditulis dengan huruf tebal ya, dihitamkan gitu ya, di bold gitu ya. Ini berarti koordinat apa? Kalau x, y, z berarti di koordinat kartesian ya. Suatu vektor di koordinat kartesian misalnya ax itu nilainya ya, kemudian ini a kecil x ya, ax, ay, az ini adalah vektor satuan. Kalau kita nulis kasih topi gitu ya. Tapi kalau di sini ya di bold ya. Tapi kalau kita nulis ada topinya. Jadi ini vektor satuannya. Nah, vektor ini ya, pada koordinat kartesian itu dapat ditransformasi ke koordinat silinder. Ya, hubungannya apa? Hubungannya seperti ini gitu. Jadi bagaimana mencari arrow jika di ax, arrow-nya kan kita di silinder itu kan arrow ya AC dan AZ gitu ya. AZ-nya tetap gitu ya. Tapi dari nilai AX AY itu kita mentransformasi menjadi nilai arrow kemarin sama C. Nah, bagaimana cara mencari arrow dan AC gitu ya? Arrow itu berarti komponen A ini ya, vektor A kalikan vektor satuan arrow. Kalau mencari C berarti vektor ini total kali satuan AC. Contoh seperti ini gitu ya. Jadi arrow-nya itu apa? Kalau tadi vektor A-nya adalah AX, AY, AZ ya kita masukkan dot produk kalikan vektor satuannya arrow. Kalau mencari arrow dikali dot arrow, kalau mencari C di dot C. Kalau Z itu kan sebenarnya sama gitu ya. Tapi di sini ditunjukkan bahwa kalau mencari AZ berarti ya AZ gitu ya. Berarti A AZ. Ya, A-nya dimasukkan karena yang ingat bahwa pada produk yang bernilai 1 itu yang dikalikan dengan vektor satuan yang sama. Jika tidak nilainya akan 0 gitu kan. Nah, maka di sini yang bernilai ya hanya AZ. Jadinya AZ ini kan 1 ya. AZ kali 1 AZ gitu ya. Nah, di sini menjadi AX gitu ya. Arrow dan seterusnya ini seperti ini. Gitu ya. Ini diperoleh. Nah, jadi kita bisa membuat tabel gitu ya. Orang engineering biasanya suka menggunakan database, tabel tinggal kita memasukkan. Jadi kita bisa mentransformasi ya. Kalau arrow gitu ya, untuk mencari arrow itu ax.arrow menjadi cos C. Ini ya, ini kuncinya, silahkan dipelajari, tidak akan saya jabarkan di sini. Ini ada pembuktiannya sebenarnya kenapa ax.arrow jadinya cos C gitu ya. Kalau ax.ac jadi negatif sin C, kalau ax.az jadinya 0 gitu ya. Kalau ay.arrow jadinya sin C, kalau ay.ac jadinya cos C, kalau ay.az jadinya 0 gitu ya. Nah, ini az.arrow 0, az.0 gitu ya. az.az ya 1. Ini tabelnya seperti itu. Nah, contoh soal. Ya. Kalau misalnya soal sembarang gitu ya. Nilainya adalah y ax kurangi x ay ditambah z az ya. Berarti kalau ini kan x, min
Y, min X, Z kan ya, kalau dinyatakan dalam satu titik gitu ya. Nah, bagaimana cara kita mentransformasi ke koordinat silinder ya, kita pakai ini, berarti kan di silinder berarti tadi ya, kita hanya kalau dari Cartesian ke silinder yang berubah hanya AX dan AY, AZ-nya tetap, berarti AX, AY menjadi silinder rho dan C gitu ya. Nah, bagaimana cari B misalnya, B dalam koordinat silinder ya vektor B dot arrow. Kalau mencari C berarti vektor B dot AC gitu ya. Kita masukkan gitu ya. YAX dot arrow, X-nya dimasukkan AY gitu ya. X-nya dimasukkan AY gitu ya. AY gitu ya. Arrow gitu ya. Nah, ini kan kalau ini bagaimana? Tadi kan AZ dan 0 ya nilainya, jadi kita tidak perlu. Kalau kita mau masukkan juga boleh, tapi nilainya akan 0 gitu ya. Sehingga ingat bahwa Y tetap AX arrow cosi. AX dot arrow cosi jadinya gitu ya. Negatif X AY dot arrow sin C gitu, jadi sin C gitu ya. Ketemu ini menjadi X sendiri, Y itu kan rho sin theta gitu ya. Y di mana rho sin theta dari sini? Ini kan kita ingat bahwa X rho cos C gitu ya. Y rho sin C dari gambar ya. Gambarnya seperti ini kemarin gitu ya. Sudah belajar di mana ya? Ya kan? Sudah belajar gitu ya. XY berarti yang ke sana kemarin ya, ini X, ini Y, ini rho gitu ya. Berarti nilainya adalah theta di sini, berarti ini sebagai si miring, berarti ini cos gitu ya. Kalau mencari Y itu sin gitu ya. Nanti ketemu gitu ya. Jadi ini jadi X R rho cos C, Y rho sin C, Z-nya sama dengan Z. Kita masukkan tadi, berarti kalau X gitu mana? Nah, X-nya diganti rho sin C, Y sama dengan rho sin C, kalau X rho cos C. Oke. Ini sin cos sin kan hampir sama, nilainya sama gitu ya. Nah, sehingga nilainya 0 gitu ya. BC di seterusnya B dot AC, B-nya berarti Y AX dot AC negatif X dot ini ya, X AY dot AC gitu ya, temu gitu ya. Lagi-lagi boleh dimasukkan nggak boleh Z gitu ya, ditambah Z AZ dot AZ gitu ya misalnya. Itu nanti akan ya temu ya, oke. Sehingga ini jadinya kalau AZ dot arrow jadinya kan 0 ya kalau dimasukkan gitu ya. Jadi ketemu Y jadinya sin C min cos jadinya minus rho. Jadi transformasi YAX min XAY plus ZAZ itu jadinya adalah B min rho AC plus ZAZ. Ya, jadi seperti itu. Ya. Oke ya. Oke, jadi silahkan nanti diperdalam lagi, ini akan lebih enak gitu ya. Caranya ya Anda mencocokkan tabel ini gitu ya. Kalau ingin mencari nilainya ya tinggal dikalikan seperti tadi. Ya, jadi tadinya tidak selalu ya, tidak XYZ menjadi rho C Z gitu ya. Ini faktor satuan di rho-nya 0 nilainya. Oke. Nah, bagaimana kalau kita transformasi ke koordinat transformasi koordinat bola sekarang ya, koordinat bola. Sama koordinat bola kemarin kita sudah dapatkan nilai X R sin theta cosi gitu ya. Kalau kita lihat gitu kita kan bola sudah ya. Kemarin sudah ya. Di ini gitu ya. Ini XY, dari XY itu kita proyeksikan gitu ya. Ini jadi ini kan polar 1 X dan Y. 4 rho dan C kan. Nah, kemudian untuk mencari R itu kita pakai rho dan Z gitu ya. Ketemu R dan theta. Kemarin sudah gitu ya. Nah, kita tahu bahwa hubungannya XYZ-nya itu dinyatakan dengan ini. X R sin theta C, Y R sin theta sin C, Z
R cos theta. Sama ada tabel transformasinya gitu ya. Jadi kalau AX.AR ya tinggal ini gitu ya. Oke. Dan hubungannya seperti ini. Nanti ketemu AX AR cos theta, AZ ini min sin theta gitu ya. Oke. Contoh dicari ya suatu koordinat AX ini vektornya ini dalam koordinat AX, berarti koordinat kartesian kita diminta transfer ke koordinat bola misalnya ya. Jadi ya sudah GR ya G.AR. Nanti ketemu G theta ya G.A theta, GC G.AC. Nanti ketemu seperti ini. Ya, tinggal mengalihkan menggunakan rumus yang tadi, tabel yang tadi, dan hubungan ini akan ketemu. Oke. Kalau misalnya ya, saya punya suatu titik panjang gitu ya. Misal ya, ini konsep sederhana deh. Yang paling sederhana ya. Misalnya ini kan suatu panjang ya. Ini panjang. Panjang batasnya misalnya dari X sama dengan 1 sampai X sama dengan 10. Maka untuk mencari panjang ini, panjang ini, maka ini adalah panjangnya misalnya L ya, totalnya adalah ini L. Maka kita bisa, caranya adalah kita tinggal mengambil elemen kecil yang disebut DL gitu ya. DL itu adalah elemen panjang. Elemen panjang ya. Dan bagaimana mencari L? L itu adalah berarti integral dari DL batasnya dari X1 sampai X2. Berarti integral dari DL apa? L ya. L misalnya dari X1 sampai X2 gitu ya. L X1-nya berapa? 1 sampai 10 gitu ya. Jadi panjangnya adalah 10 kurangi 1 sama dengan 9. Misalnya seperti itu ya. Jadi ini X-nya dari ini 1 sampai ini berarti panjangnya 9. Ini elemen DL gitu ya. Nah, bagaimana kalau bentuknya luasan? Luas ya. Ini luas gitu ya. Ini kan luas ya. Luas itu berarti di sini ini luas ya. Luas itu berarti ada X, misalnya ada Y. Cara mencari luas, ini misalnya luasnya itu totalnya adalah A. Berarti kita cara mencari luas adalah DA. DA ini adalah elemen luas. Luas ya. Oke, mencari elemen luas berarti DA L adalah integral dari DA. Nah, DA itu luas gitu. Integral DA berarti sama dengan integral DA-nya itu apa? DX. DY kan? Berarti lipat 2, misal seperti itu. Oke ya, lipat 2 batasnya misalnya ini dari 0 misalnya. 0 ini panjangnya kontur Z. Ini panjangnya adalah misalnya 4, X sama dengan 4. Y-nya sama dengan 2, maka kita bisa menulis XDY gitu ya. Ini dari
X1 sampai X2 berarti Y1, Y2 sama dengan integral dari 0 untuk X, berarti pangkatnya sampai 4 nilainya dx, integral 0 sampai 2 dy. Berapa berarti X gitu ya, 0,4 kalikan Y 0,2 gitu ya, seperti itu. Oke. Sama dengan apa berarti? Yang 4 kurangi 0 ya, kalikan 2 kurangi 0. 2 kurangi 0 gitu ya. Sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8 satuan ya. Nah, ini 8 satuan. Atau seperti itu. Ya. Nah, kalau luas, kalau ini kan sekarang luas ya. Bagaimana kalau sekarang kalau volume? Volume gitu ya. Volume itu berarti ada volume ya. Kalau volume saya gambarin aja. Ya. Kalau volume misalnya berarti ini volume ya. Volume. Berarti ini ada X, ini Y, ini Z. Berarti kita V itu integral dari dV gitu ya. Di volume itu seperti itu. Integral di volume berarti apa? Integral lipat 3 itu integral lipat 3 dari dx misalnya, dy, dz gitu kan. Oke, kita integral sama dengan integral misalnya ininya x-nya 2 misalnya ya. X-nya sama dengan 2, Y sama dengan 2, Z sama dengan 2 gitu ya. Jadi integral dx, integral dy, integral dz gitu ya. Jangan 2 lah ya, ini misalnya 3 gitu ya. Ini 6 misal gitu ya. Jadi batasnya apa? Batasnya untuk X adalah 0 sampai 2, 0 sampai 3, 0 sampai 6. Itu kan ya. Berarti X 0,2 kalikan Y 0,3 batasnya kalikan Z misalnya 0,6. Oke. Di sini menjadi 2 kurangi 0 kalikan 3 kurangi 0 kalikan 6 kurangi 0 gitu ya. Sama dengan 2 kali 3 kali 6 berapa? 36 satuan ya. Satuan. Oke, kita udah tahu gitu ya. Oke. Sekarang bagaimana kalau bentuknya misalnya lingkaran gitu ya, lingkaran gitu ya, lingkaran. Ini lingkaran ya. Kelilingnya lingkaran itu rumusnya apa sih? Berapa? 2 Pi kali R. Gitu ya. Kalau luasnya PR kuadrat sama dengan PR kuadrat. Nah, ini dari mana? Ya misalnya gitu ya. Kita memiliki lingkaran gitu ya. Lingkaran berarti kita harus tahu lingkaran titik berjari-jari R gitu ya. R ya. Maka ini kan memutar ya. Misalnya ini sudutnya adalah theta. Maka kalau keliling lingkaran itu misalnya L, kalau keliling ya. Kelilingnya sama dengan L, maka ini itu adalah elemen keliling di L.
Ya. Ya, DL itu ternyata ada hubungannya gitu ya. DL itu ya. Ternyata panjang ini itu R-nya kan tetap ya. Di sini R-nya tetap. Yang berubah adalah tetanya. Ya, keliling itu kan seperti ini ya. Berubah ini DL. Kalau semakin tetanya kita buka ke arah ke sana misalnya, ke arah ke sana gitu ya. Maka kan daerah panjang ininya, panjang garis luar lingkaran kan semakin lebar. Berarti yang berubah tetanya. Berarti L itu fungsi dari R dan theta. Berarti apa? R theta gitu ya. Sudah ada R-nya tetap D theta. R d theta. Sama gitu ya. Nah, keliling L itu adalah integral dari DL sama dengan integral dari R d theta. Oke, integral Oke. Di sini R-nya kan konstan tetap. R integral d theta. Batasnya dari apa? 0 sampai 2pi misalnya kalau ini total gitu kan. 2pi sehingga menjadi R gitu ya. Kalikan theta batasnya 0 2pi. Kenapa nya dikeluarkan, R-nya konstan gitu kan. Sehingga ketemu kan ini menjadi R kali 2pi kurangi 0 gitu ya. 2pi kurangi 0 sama dengan R kali 2pi. 2pi R. Keliling itu itulah. Sekarang kalau luasan 4R kuadrat. Dari mana ini? Ketemu 4R kuadrat. Dari mana ini? Luasan itu, kalau kelilingan berarti kan satu dimensi ya. Kalau luas itu dua. Berarti luasan itu sebenarnya apa sih? Luasan itu kan kalau tadi contoh ya, kalau tadi suatu luasan itu kan selalu dua ya. Ini ada X, ada Y, maka kita mengarsir ini kan, semakin gerak ke sini, semakin gerak ke sini, ke sini gitu ya. Berarti ada komponennya berubah, komponen D-nya berubah dx. Nah kalau tadi kan luasan itu kan luasan itu kan menyapu gitu ya, dari sini sampai keluar gitu ya, gitu ya. Sehingga di dalam luasan, kalau luasan luas itu berarti apa kali apa, berarti kan dl. Untuk itu ada lagi apa? dr misalnya. dr gitu. Berarti A adalah integral dari dA sama dengan integral lipat 2 dari dl dan dr. Ya, oke. dr. Nah, sekarang kita lihat batasnya dr ya. Berarti kalau tadi L sendiri adalah integral dari R d theta integral kali integral dr. Berarti kita bisa disatukan itu, ada R ada dr, berarti kita satukan bisa menjadi integral R dr kali integral d theta. Batasnya apa? 0 sampai R, batasnya adalah 0 sampai 2pi. Integral R dr setengah ya. Setengah R kuadrat ya. 0 sampai R kalikan 2pi. Itu tadi ya. Kurangi 0. Ini Anda harus bisa ya kayak gini. Berarti ini menjadi setengah kalikan R kuadrat kurangi 0 kalikan 2pi menjadi apa? Pi R kuadrat. Seperti itu ya. Jadi jelas ya. Oke, kalau tadi keliling itu yang bergerak elemen ini. Kalau luasan itu kan bergerak ya. Ininya bergerak, ya sananya juga bergerak.
sekarang kalau bola, bagaimana kalau bola? Bola ya, kalau bola. Bola itu kita punya koordinat apa aja? Ada R, ada C, ada theta. Ya, bola itu seperti itu. Ya, R, C, dan theta. Di bola itu seperti itu ya. Kemarinlah kita akan mencari, berarti kalau mencari luas, kalau mencari garis misalnya luas permukaan bola, berarti ya ada dua komponen yang dioperasikan. Kalau mencari volume bola berarti ada 3 komponen karena volume itu dimensi 3, luas dimensi 2. Nah, ya. Luas permukaan bola apa ya? Luas permukaan bola rumusnya apa? Kita buktikan luas permukaan 4 PR kuadrat, Pak. PR kuadrat. Lalu volume? Oke. 4/3 PR pangkat 3. Volume bola 4/3 PR pangkat 3. Kita akan menggunakan, kenapa kok bola? Kita akan menggunakan di hukum Gauss nanti. Ya, nanti kita lihat ya kalau bola. Misalnya kita ambil dari sini deh. Bola yang paling enak. Sini ya. Ini misalnya bola ya. Jadi bola itu kan X, Y, Z di Cartesian menjadi R, C, dan theta. Yang perlu diingat adalah di bola itu ya, yang perlu diingat ya, Anda harus ingat di bola. Misalnya di bola itu adalah theta. Tetanya itu 0 sampai dengan 2pi. Ya. Sedangkan selisihnya tetanya adalah 0 sampai pi. Oke. Perhatikan. Perhatikan ya. Sekarang kita mencari luasan bola. Luas bola itu berarti yang mana? Luas bola itu yang seluruh ya. Berarti ada luas bola. Bola itu dibatasi oleh yang di depan theta sama di depan ini kan. Ya. Betul? Ini luasan itu di depan theta, di depan C. Ini luas permukaan, jadi perkalian itu. Oke, jadi kita harus mencari nanti di depan sana kali di depan. Oke, jadi di depan ini, misalnya kita ini menjadi ini ya L gitu ya. Kalau yang ini misalnya M gitu ya, maka DL itu tadi sudah kita lihat berarti apa nilainya? Berarti rho gitu ya. Rho DC ya DL gitu ya. Kalau DM adalah R D theta. Nah, apa hubungannya rho dengan R sekarang? Kita lihat ya. Rho itu kan di sini ya. R itu di sana, ini adalah rho gitu ya. Ini theta, ini berarti kita bisa mencari sin theta sama dengan rho per R. Jadi rho sama dengan R sinus theta. Oke, dari sini menjadi berarti kalau dari sini menjadi R sin theta DC. Oke. Sekarang berarti luas permukaan
ds misalnya. S itu kan misalnya luas sama dengan luas permukaan. Luas permukaan bola. Berarti S itu integral dari ds sama dengan integral lipat 2 dari dl dm. Ya, ini ds gitu ya, dl. Oke. Kita lihat berarti integral dl-nya apa? dl adalah r sin theta dc gitu ya. Oke. Sedangkan dm integral dm-nya adalah r d theta. Perhatikan. Oke. Atasnya ini apa? 0 sampai 2pi. Kalau ini 0 sampai pi. Tadi ingat batasnya di atas. Oke ya, karena theta itu dari sini sampai hanya ke bawah. Kalau situ berputar. Gitu ya. Cara mengerjakannya seperti itu. Oke. Ini kita satukan. Ya, karena kita satukan, berarti kita satukan pada integral R, berarti R kuadrat d theta dc gitu ya. dc gitu ya. Kalikan integral sin theta d theta. Betul ya? Ini 0 sampai pi, ini 0 sampai 2pi. R-nya ada yang fungsi R-nya di sini. Oh, tidak ada. Berarti R-nya bisa dikeluarkan. R kuadrat integral dc 0 sampai 2pi dan integral dari 0pi sin theta d theta. Oke. Ini R kuadrat kali 2pi ya. Jadi ingat ya, ini langsung 2pi. Nah, sekarang ini berapa? Integral sin apa? Sin cos min sin minus cos. Berarti kalau integral min cos, kan ya? Ini adalah minus cos 0 sampai pi. Oke, kita mulai. R kuadrat kalikan 2pi minus cos pi ditambah 0. Ya. Ini menjadi 2pi R kuadrat kalikan minus cos pi berapa ya? Cos 180. Kalau kita buka cos itu cos 1 min 1. Min 1 kalau Pak. positif ya. Betul? 1 ditambah 0 1. Iya Pak. Iya, Pak. Oke. Ini kan temunya 2 kan? Iya Pak. Ya. Ingat ya. Nanti integral 0 sampai pi sin theta d theta itu ketemunya 2. Ya, diingat-ingat ya. Berarti menjadi 4 pi r kuadrat. Baik, betul ya. 4 pi r kuadrat ruas. Nah, sekarang kalau volume. Jadi kalau volume berarti kan kita mencari volume. Kalau volume ya. Berarti kita dapat mencari volume dari integral d volume ya. Nah, di situ ada apa? Berarti integralnya berarti ada integral lipat 3 kan? Ada integral terhadap tadi L dm yang batas luarnya dalamnya adalah terhadap dr gitu ya. Jadi kita membuat integral terhadap integral dm dl dan integral dr gitu ya. Kan volume 3. Tadi kita masukkan dm itu integral, dm itu yang mana yang bawah ya, dm itu r d theta misalnya ya.
R d theta. Kalau ini R sin theta dc integral dr. Oke, kita satukan lagi. Yang R disatukan terhadap dr sekarang. Berarti menjadi ada integral dari R kuadrat dr. Ya. Integral dari sin theta d theta dan integral dari dc. Ya, karena sekarang ada dr, berarti R-nya nggak bisa dikeluarkan. Ini menjadi sepertiga R pangkat 3, batasnya apa? 0 sampai R gitu ya. 0 sampai R. Ini theta itu ingat 0 sampai pi. Kalau di ini C itu adalah 0 sampai 2 pi. Oke, kalikan integral ini tadi sudah ketahui ya, ini adalah minus cos theta, batasnya 0 sampai pi gitu ya. Ini kalikan C batasnya adalah 0 sampai 2 pi. Sepertiga R pangkat 3. Ini kali berapa? 2 ya? Betul? Integral ini kan 2 ya? Kalikan 2. Ini kalikan? Betul, Pak. Pi. Ya kan? Iya, Pak. Nah, oke, menjadi 2 pi. 4/3 R pangkat 3. Seperti itu. Oke. Oke ya, kita lanjutkan ke materi ya selanjutnya tentang kita mulai gitu ya. Kita mulai ke persamaan Maxwell-nya gitu ya. Persamaan Maxwell kita akan belajar mulai dari sekarang itu persamaan Maxwell dan konsekuensinya. Kita akan jadi materinya adalah tentang persamaan Maxwell. Persamaan dia Maxwell gitu ya. Yang pertama adalah hukum Gauss. Dan saya akan mereview historinya hukum Gauss. Jadi dinyatakan bahwa kita tahu ya kalau menurut teori kelistrikan bahwa kalau ada suatu partikel gitu ya, misalnya bermuatan I, maka skala tempat gitu ya, misalnya ya jarak R itu kita bisa mengetahui medan listrik ini gitu ya, akibat muatan tadi dinyatakan dengan K I per R kuadrat vektor satuan gitu ya, seperti itu. R itu jaraknya seperti ini. Nah, itu seperti itu. Nah, ini medan itu adalah potensi berinteraksi. Gitu ya. Besarnya bagaimana? Kalau Q muatannya semakin besar, dia daya tariknya akan semakin kuat. Gitu ya. Kalau semakin dekat mendekati, kalau ada objek mendekati dia semakin dekat, maka dia akan terkena medan semakin kuat sehingga berinteraksi. Nah, muatan itu selamanya akan hanya memiliki potensi berinteraksi kalau tidak ada muatan lain yang mendekat. Tidak ada muatan lain. Nah, semisal gitu ya, ada muatan lain Q2 gitu ya, mendekat ke sini, ini ada Q2. Maka akan muncul interaksi, terjadi interaksi. Interaksi itu bahasanya gaya. Gaya pada muatan 2 oleh muatan 1 gitu ya. Bapak, hasilnya adalah Q2 dikalikan medan di tempat itu. Caranya itu seperti itu konsepnya. Ini adalah hukum Coulomb. Ya. Di konsep itu berarti ini adalah Q2 kali K Q nanti Q1 misalnya ya per R kuadrat vektor satuan R Q1 Q2 K
Q1, Q2 per R kuadrat vektor satuan R. Jadi seperti itu. Ya, jadi rumusnya itu. Ya. Kalau tidak ada Q2 berarti apa? Kalau Q2-nya 0 berarti F1-nya 0. Tidak ada interaksi. Jadi sekali lagi interaksi itu muncul kalau ada pihak lain yang mendekat. Gitu ya. Kalau tidak ada ya nggak akan berinteraksi. Itu seperti itu. Medan kan seperti itu. Nah, terus itu pikir bagaimana cara mengetahui suatu medan di situ itu dengan melihat ininya. Apa ya? Ingin gini kan kita ada muatan kita tahu medannya. Bisa nggak sih dibalik gitu ya? Kalau baca muatan di sini, medannya di sini, pasti sebenarnya muatan penyebabnya itu ada besar gitu ya. Itu seperti itu gitu. Kalau pertama ini kan untuk mengetahui medan kita harus tahu dulu apa muatannya, baru tahu medannya itu berapa. Nah, sekarang itu bisa nggak sih kita mengetahui kalau medannya di sini segitu berapa muatannya? Nah, kita menggunakan konsep yang namanya flux gitu ya. Ada flux listrik gitu ya. Simbolnya adalah seperti ini, flux. Ya, flux itu berarti adalah kalau ada ini ada suatu luasan permukaan ini ya. Ini ada E, ini adalah A itu berarti ini vektor luas itu ya ini vektor permukaan luas gitu ya. Berarti flux itu adalah medan listrik yang tegak lurus luasan. Luasan tegak lurus luas berarti sejajar dengan vektor luasnya, vektor satuan luas ya. Sehingga E ya ini vektor luasnya, bukan luasnya. Ini vektor ini seperti itu. Nah, kalau ada medan ini kan seperti itu. Jadi kita flux itu seperti itu. Artinya dengan konsep ini kalau ada muatan gitu ya di sini gitu ya. Muatan Q misalnya berjarak R gitu. Maka untuk mencari berapa besar Q di dalam kita bisa menggunakan membuat suatu selubung tertutup gitu. Tapi ini disebut sebagai selubung Gauss nanti ya, tertutup gitu ya. Jadi kita cari gitu ya. Fluxnya berapa? Kan tadi di sini adalah nilainya E-nya adalah diketahui ya. Kaki per R kuadrat. E-nya saja. Nah, sekarang kita mencari flux di situ. Pakai konsep flux tadi. Flux sama dengan berarti flux itu seperti itulah. Mencari flux itu berarti dari integral kita bisa mencari dari integral d flux gitu ya. Integral d flux sama berarti integral dari kalau E itu di sembarang tempat itu nilainya sama berarti E dA. E dot dA. Oke, seperti itu. dA ya ini vektor-vektor. Kita sampai di sini. Nah, sama dengan ini integral E gitu ya. Satuannya radial R sama ini kan sejajar ya berarti dA vektor satuannya juga R gitu ya. R dot R menjadi 1 berarti E kali dA. Nah, berarti kan ini skalarnya, ini vektornya. Rupanya seperti itu. Oke ya, jadi flux itu untuk kasus ini EDA kita bisa menggunakan nilai skalarnya. Oke, kita cari EDA tadi. Flux tadi kita bawa ke sini. Flux kemudian berarti integral EDA berarti integral lipat 2 ya. Integral lipat 2 ini, lipat 2. Integral lipat 2, sorry, ini lipat 2 ya. Oke, ini lipat 2. Berarti ya. Integral lipat 2 dari dA. Oke, sekarang luasnya sudah. Nah, E-nya itu kan konstan, itu sudah dikeluarkan. Integral dari lipat 2 dari dA. Luas permukaan bola. Jadi luas permukaan bola itu apa? Gitu kita sudah menghitung gitu ya. Berarti luas permukaan bola itu integral dari kita ke atas tadi. Bola itu kan dibatasi oleh
dl dan d theta. Dari L itu kita bisa rho dc, gitu ya. Batasnya adalah 0 sampai 2pi tadi, dan integral dari R d theta batasnya 0 sampai pi. Rho-nya apa tadi? Rho adalah R sin theta. Ya, ingat rho-nya. Rho-nya itu berarti E integral dari 0 sampai 2pi R sin theta, ya, dc integral 0pi R d theta. R sin theta ya. Dari mana R sin theta masih ingat ya tadi ya. Jadi kan kasusnya itu kita tadi seperti ini toh. Sini rho gitu ya. Sini R, sini adalah theta, sininya adalah Z gitu ya. Sin theta sin berarti rho per R. R rho sin theta tadi. Oke, kita kembali. Oke, berarti ini E integral R-nya disatukan, theta disatukan gitu ya. Berarti integral dari R kuadrat D integral dari sin theta d theta, batasnya ini 0 sampai 2pi tadi, batasnya adalah 0 sampai pi. Oke. Oke, kita masuk sini. E gitu ya. R kuadrat integral dari 0 2pi integral dari 0pi, saya sengaja ini ya biar dulu, sin theta d theta. E R kuadrat ini tadi ketemu ya, ini adalah 2pi ya, kurangi 0. Ini juga ketemu tadi nilainya apa? 2 ya. Ya, atau 1+1. Jadi sudah kita hitung di atas gitu ya. Menjadi berarti E R kuadrat kali 2pi kalikan 2 atau 4pi R kuadrat kalikan E. Ini ketemu ya bahwa tadi dari flux-nya sebelah. E-nya berapa? Kan ketemu tadi bahwa flux-nya itu ketemu 4pi R kuadrat kalikan E sama dengan 4pi R kuadrat. E di tempat itu K per R kuadrat gitu ya. K-nya berapa? K itu kan 4pi R kuadrat. K itu kan 1/4pi epsilon 0 gitu ya, kali Q per R kuadrat. Ini saling meniadakan gitu ya. Ini hilang, ini hilang, ini hilang, ini hilang, menjadi Q per epsilon 0. Oke, sehingga hukum Gauss diekspresikan menjadi hukum Gauss ya, itu menjadi hukum Gauss menjadi flux sama dengan ya, integral tadi tertutup surface gitu ya, E dA, kita sudah buka tadi ya, tidak menulis boleh vektor E ini sama aja itu E dA ya, kalau ingin lengkap ya tidak apa, sama dengan Q yang terlingkupi includes
per epsilon 0. Ini adalah hukum Gauss, hukum Gauss. Ya, Q per epsilon 0. Nah, kita akan memperkenalkan yang namanya rapat muatan, gitu ya. Kita akan mengenalkan rapat muatan volume, gitu ya. Rapat muatan, ya. Rapat muatan. Kalau kita tahu rapat, misalnya mata jenis itu rho, rapat muatan itu berarti apa? Muatan persatuan volume, ya misalnya rho lah. Rapat muatan itu lambangnya misalnya rho, rapat muatan volume ya. Volume itu ditulis rho. Rho itu adalah muatan per satuan volume. Kalau muatannya konstan, maka ya D volume. Gitu ya. Sehingga kita bisa menyatakan di sini ada muncul D, Q adalah rho D volume. Gitu ya. Atau Q sama dengan integral lipat 3 dari rho D volume. Ada yang menulis integral lipat 3 dari rho D tau, gitu ya. Ada yang menulis, gitu ya. Ada juga yang menulis ini sama aja nanti ya. Integral lipat 3 rho dx, dy, dan dz. Ini dz. Jadi rho volume ini sama, rho d tau, kemudian rho dx itu sama. Jadi hukum Gauss tadi ditulis akhirnya flow sama dengan integral tertutup dari E dot dA sama dengan Q inclus per epsilon 0 sama dengan integral gitu ya. Integral lipat 3 dari rho per epsilon 0 di volume, itu seperti itu. Itu adalah rumus dari ekspresi persamaan hukum Gauss-nya ini. Ini ya, ini hukum Gauss. Nah, biasanya dalam penulisannya itu akan ditulis hukum Gauss itu disingkat gini, integral surface, sorry ya, ini ada surface-nya harusnya. Dari E tertutup surface dA sama dengan integral volume misalnya dari rho per epsilon 0 di volume. Ya, itu seperti itu ditulisnya. Ini adalah ekspresi dari hukum Gauss. Nah, ini itu apa? Ini berarti vektor medan. Itu ini saya beri keterangan ya. Ini vektor medan listrik. Ini elemen selubung Gauss gitu ya. Ini kan integral tertutup surface ya namanya ya. Kalau ini adalah integral tertutup permukaan. Harus tertutup ya. Kalau ini adalah elemen luasan permukaan, ini integral volume, ini adalah rapat muatan volume, ini adalah elemen volume,
ini epsilon 0 gitu ya. Ini adalah hukum Gauss ya. Jadi kita hari ini sudah berhasil mendapatkan bentuk hukum Gauss ya. Integral tertutup surface dari E dot dA sama dengan integral volume rho per epsilon 0 di volume. Dan nanti di volumenya itu disesuaikan apakah itu di koordinat kartesian, di x, y, di z, atau di koordinat bola, berarti di r, di c, di theta, atau di koordinat silinder, di rho, di c, di z, gitu ya. Nanti disesuaikan. Anda lihat ya, seperti itu. Ya, itu yang perlu Anda ketahui, gitu ya. Nah, contoh misalnya ya, contoh, gitu ya. Ada bola pedal gitu ya, dengan rapat muatannya misalnya memiliki dengan rapat muatan rho sama dengan 2πr misalnya ya, kuadrat gitu ya. PR kuadrat ya. Nah, bola pedal dengan rapat muatan memiliki jari-jari itu ya. Tentukan medan listrik pada jarak ya, R lebih besar dari jari-jarinya misalnya dan kurang dari R. Berarti kalau saya punya misalnya ini ya, sebuah bola ya, ini jari-jarinya adalah R, memiliki rapat muatan volume 2πr kuadrat. Nah, Anda diminta mencari medan listrik di sini misalnya, di dalam bola. Karena ini R-nya, atau di luar bola. Nah, di R di sini. Nah, R gitu di sini. Nah, caranya gimana? Ya caranya kita menggunakan ya caranya kita hukum kita menggunakan hukum Gauss. Yang pertama misalnya saya ingin mencari R di luar bola. Kalau R di luar berarti untuk kasus di mana R lebih besar daripada R atau ini di luar bola. Nah, caranya kita buat selubung Gauss. Ini misalnya bolanya, kemudian kita membuat ini kan tadi ya berjari-jari R. Kita disuruh mencari di sini misalnya. Caranya apa? Ya kita buat selubung Gauss gitu ya dengan jari-jari R besar ini gitu ya. Kita buat selubung Gauss. Ya, selubung Gauss ya. Jari-jarinya R besar. Misal caranya tadi adalah integral tertutup dari E dot dA sama dengan integral volume
dari rho per epsilon 0 dari D volume. Kita ke sana. Oke, jadi ingat ini kita buka tadi sama ya. Ini R berarti kita bisa nyatakan dengan integral dari EDA aja. Sama dengan integral rho-nya berapa? 2 pi R kuadrat epsilon 0 D volume. Seperti itu kan ya? 2 pi R kuadrat. Oke, karena di sembarang R maka E-nya konstan kan. Jadi kita bisa dikeluarkan jadi E kalikan integral lipat 2 dari dA sama dengan ininya kita ya integral volume dari bola itu tadi apa kita lihat. Jadi integral dari lipat 3 gitu ya dari 2 pi per epsilon epsilon 0 R kuadrat dr, ada dr sebetulnya, kemudian ada apa lagi, ada r d theta gitu ya, ada r sin theta dc gitu ya, atau ada rho dc gitu ya, rho dc gitu kan, seperti itu ya, yang kalau Anda ingat-ingat gitu seperti itu. Nah, kita buka di sini, dari sini jadi ada E integral gitu ya, lipat 2 di sini berarti ada, kalau kita buka ada R dc d theta gitu ya. Kemudian ada luas permukaan itu ada lagi rho dc gitu ya, sama dengan misalnya 2 pi per epsilon 0 gitu ya. Integral lipat 3 dari R kuadrat dr ya. Kemudian R d theta, kemudian lagi rho itu tadi R sin theta dc. Nah, ya. Kita buka di sini. Di sini ada E integral dari R d theta, ini juga R sin theta dc gitu ya. Sama dengan 2 pi per epsilon 0 R jadikan R gitu ya, menjadi berarti integral 0 sampai R dari ada 4 ya, R pangkat 4 dr integral dari sin theta d theta dan integral dari dc, ini 0 sampai pi ya. Ini 0 sampai 2 pi. Ya, seperti itu tadi yang diingat-ingat ya. Oke, kalau ini E integral R-nya ini ingat, ini selubung Gauss ya. Berarti R-nya itu batasnya R selubung Gauss ya. R kuadrat ya di integral dari sin theta d theta. Batasnya 0 sampai dengan R karena selubung Gauss gitu ya. Ini 0 sampai pi gitu ya. Sama dengan 2 pi epsilon 0
ini 1/5 R pangkat 5 R pangkat 5 tadi ini kalikan 2 gitu ya, ini kalikan 2pi, betul ya, 2pi. Yang ini E kali ini R-nya keluar gitu ya, R-nya keluar karena selubung Gauss ya, bisa tulis R aja R besar supaya tidak selubung Gauss, R-nya sudah besar, R-nya kan keluar nggak apa-apa karena nggak ada, sorry, ini R-nya berarti ini batasnya bukan R ya, batasnya adalah 2pi gitu ya. Ini R kuadrat integral dari 0 sampai 2pi dflow integral 0 sampai pi d theta gitu ya. Ini menjadi 2pi per kuadrat gitu ya, kali ini N-nya kecil 2 kali 2pi. Oke, kita buka di sini. R kuadrat ini kalikan 2pi, ini kalikan 2 ya, sama dengan 2pi per epsilon 0 ini kalikan 5R kuadrat kali 2 kali 2pi ini per ini per ini per ini per ini per ini 10 ya, sorry ya. E sama dengan 10 pi R kuadrat per epsilon 0 kali R kuadrat ya, atau 10 pi per epsilon ya kalikan R per R kuadrat. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita sudah mengetahui E di luar bola ke sana. Jadi silakan Anda nanti kerjakan ya, dikumpulkan gitu ya untuk mencari nilai E di R kurang dari R di dalam bola gitu ya. Itu silakan dicari.